Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan update analisa saham BBRI ya. Banyak yang minta. Ini terakhir saya update BBRI ini tanggal 28 April 2023 ya, jadi sudah cukup lama juga. Meskinya ini sudah masuk ke kuartal 4 ya, jadi kuartal 3 mestinya sudah bisa, namun karena sudah terlanjur banyak yang request, jadi saya akan buat aja. Karena sahamnya ini memang lagi turun teman-teman ya. Nah, nanti kita cek ya penurunannya itu kira-kira karena apa dan akan sampai mana. Apakah ini saatnya beli atau hold aja atau bahkan masuk lagi gitu ya. Oke, hari ini tanggal 4 Oktober sahamnya juga turun tipis ya, cuma 0,47%, jadi cuma turun satu tik ya di 5250. Untuk kinerja harga sahamnya ini masih oke lah ya, masih overall masih banyak yang floating profit ya, kecuali kalau teman-teman belinya sebulan yang lalu ya, mungkin pas di pucuk gitu ya, pas all time high ya, sampai saat ini 1 minggu juga sudah floating profit sedikit ya. Jadi ini floating minusnya baru 1 bulan terakhir, sama 3 bulan terakhir, teman-teman, 3 bulan terakhir sama 1 bulan terakhir. Oke, nanti kita akan bahas seperti biasa update fundamental kuartal 2 2023, kemudian dari seasonality, kemudian dari bandarmologi, dan nanti kita akan review analisa teknikal tanggal 28 April meskipun sudah cukup lama. Kemudian nanti kita akan cek kira-kira arah harga sahamnya akan bergerak kemana ke depan. Oke, ini company background, saya nggak usah bahas detail ya teman-teman ya. Ini dari harga IPO, kalau teman-teman pegang BRI dari harga IPO saat ini sudah naik 6.000% ya teman-teman ya. Oke, ini adalah pendapatannya update kuartal 2 ya. Kalau kita lihat ini bagus ya, update break all time high lagi di kuartal 2. Untuk kuartal 3 mestinya juga akan naik. Ya, nanti kita tunggu aja. Kemudian laba kotornya ini sayangnya nggak break all time high ya, masih lebih rendah untuk kuartal 2-nya saja. Kemudian laba usahanya juga break all time high dan laba bersihnya juga break all time high. Jadi ini lagi performanya lagi bagus-bagusnya nih, 4 bank besar ini ya teman-teman ya. Termasuk salah satunya adalah BBRI. Ya, kalau kita lihat di kuartal 2 ini dia tertinggi itu karena memang beban usahanya yang turun cukup signifikan ya teman-teman ya, dari 53 ke 45 ini sudah mulai turun ya. Kemudian dari beban pokok penjualan ini naik sih dari 2022, namun dari 2020 ke belakang ini sudah lebih rendah ya, sehingga laba bersihnya ini juga secara persentase dari pendapatan juga paling tinggi di kuartal 2 ya, di tahun 2023 ini ya. Jadi pendapatannya tadi sudah paling tinggi, secara persentase juga paling tinggi. Ya, ini secara rupiahnya untuk kuartal 2 untuk pendapatannya naik 7,7% daripada kuartal 2 tahun lalu. Kemudian laba bersihnya naiknya 10,6% ya, jadi masih tumbuh double digit ya untuk laba bersihnya meskipun pendapatannya hanya 7,7%. Nah, untuk semester 1 itu masih tumbuh double digit teman-teman ya. Jadi salah satu perusahaan besar yang masih bisa bertumbuh double digit meskipun mepet ya. Meskipun mepet, laba bersihnya lumayan 18,8% pertumbuhannya selama 1 semester year on year ya. Dan ini adalah update laporan rasio keuangan khusus emiten bank ya. Kalau kita lihat modal sendirinya dia naik ya dari Juni tahun lalu ke 2023. Kemudian untuk aset bermasalahnya ini turun teman-teman ya, turun, dan ini turunnya sampai di bawah 2, jadi ini bagus ya. Kemudian CKPN ini lebih tinggi daripada NPL gross, mestinya 4 bank mestinya seperti itu ya. Harus lebih tinggi dari NPL gross untuk apa ya, untuk keamanan. Kemudian NPL netnya ini juga di bawah 1, jadi bagus ya. Sayangnya NPL gross-nya ini di atas 3% masih teman-teman ya. Namun NPL netnya ini memang di bawah 1, jadi ini bagus NPL netnya meskipun NPL gross-nya masih cukup tinggi ya, di atas 3 ya. Nah, untuk ROA dan ROE kita pakai yang paling rendah aja ya. ROA ini 3,14 ya, masih bagus ya, jadi di atas 3% masih oke. Kemudian ROE paling rendah ini 18%, jadi masih dalam batas standar aja. Untuk NIM-nya ini di atas rata-rata, jadi di atas standar ya. Standarnya 4 sampai 6, ini di atas 6. Jadi cukup oke untuk BBRI ya, untuk secara NIM-nya. Untuk beban operasionalnya juga bagus di bawah 70%. Cost to income ratio-nya juga bagus di bawah 40%, dan loan to deposit ratio-nya ini standar aja. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah overall kecuali di NPL gross-nya ya. Namun ini juga gap-nya ke NPL-nya cukup besar ya, cukup besar. Jadi
masih oke sih selama NPL net-nya masih di bawah 1. Nah, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat itu ada di 2,67 PBV dan 13,52 untuk PE ratio annualized. Ya, kalau kita lihat ini sudah di atas tutup tahun 2001 dan 2022 sudah kembali lagi ke 2020 dan rata-rata ya, ini mungkin di rata-rata ya teman-teman ya. PBV-nya ya nggak terlalu jomplang. Untuk PR-nya juga ini dia di rata-rata lah ya. Jadi ini cukup stabil ya untuk PBV dan PR-nya. ROE-nya 18,7% untuk 12 bulan terakhir. Bayarnya di PBV 2,67 sehingga kita mendapatkan earning yield 7,01%. Ya, ini termasuk mahal ya. Memang mestinya kalau sekelas 4 bank mestinya mahal semua. Ya, karena pastinya ekspektasi ke depannya kan pasti tinggi ya. Jadi pastinya tidak mungkin dijual di harga wajar ya, mestinya di atas harga wajar. PBV-nya pada saat video ini dibuat adalah di 19,37 ya. Harga wajarnya kalau menurut earning yield ada di 1,24 sampai 1,87 atau kalau kita konversi ke harga itu ada di 2.402 sampai 3.622. Ya, jadi di atas harga wajarnya cukup jauh selisihnya ya teman-teman ya. Oke, untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividen teman-teman ya pastinya, karena ini BUMN, mestinya wajib setor uang ke pemerintah ya. Jadi ini yang menarik adalah ini yieldnya itu semakin kesini semakin tinggi ya, sesuai dengan tadi. Secara profitabilitas tadi juga naik terus tiap tahun, nah ya, secara nominal dan yieldnya juga naik ya teman-teman ya. Yield dividennya justru cenderung naik ya, artinya memang harganya saat ini ya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, secara kalau kita melihat valuasi secara dividen saat ini sedang murah ya teman-teman ya. Karena biasanya yieldnya cuma 1-3%, ini yieldnya 5%-an. Ya, dan ini prediksi 2023 itu 6,28%, jadi lebih tinggi lagi ya. Mestinya ini 2 kali di harga valuasi normalnya dia ya, di mana dividen biasanya 2-3%, ini 2 kali lipatnya ya. Oke, ini forecast-nya teman-teman ya, dengan pembagian 85% ya. Jadi ini meninggi juga karena ada payout ratio-nya meningkat ya, biasanya 60%-an jadi 85%-an. Untuk seasonality sendiri ini bagus ya, di bulan Oktober ini 80% chance-nya untuk naik, bahkan duanya ini bukan turun ya, tapi tidak bergerak kemana-mana. Jadi ini sebenarnya bagus ya untuk beli, apalagi Oktober ini baru naik 0,48%. Kemungkinan untuk secara seasonality ya, di bulan Oktober kemungkinan untuk naiknya lebih besar ya. Sejelek-jeleknya ya balik lagi atau minus, balik lagi ke harga awal Oktober ya. Dan kemudian di November dilanjutkan dengan potensi naiknya 67% dan Desember juga 89% ya. Ini hanya 1 kali minus dan itu hanya 0,8, itu di tahun 2022 Desember ya. Sebelumnya ini 100% naik terus. Ya, jadi ini cukup menarik di akhir tahun teman-teman, di kuartal 4. Untuk pemegang sahamnya ini negara Republik Indonesia, kemudian ini direksi dan komisaris, dan masyarakat non-warkatnya ada 46% atau 70,2 miliar. Dari 70,2 miliar ini hanya kisaran ya, untuk bulan Agustus ini hanya 2,5 miliar yang dipegang oleh investor retail lokal. Ya, untuk holdernya sendiri kalau kita lihat dari Agustus ke Agustus ya, karena bulan September nanti mungkin keluarnya baru tanggal 8-an ya. Holdernya dari Agustus ke Agustus ini cenderung turun 83.000 orang. Ya, lembar sahamnya juga ikut turun ya, turunnya 962 juta lembar saham. Average-nya per orangnya ini keluar 721 lembar saham. Nah, kalau dihitung ya teman-teman ya, 83.000 orang yang keluar ini ya, kira-kira itu per orangnya keluar atau mau taking profit atau mengambil value per orangnya adalah 60 juta. Ya, jadi lebih tinggi daripada rata-rata, sehingga rata-ratanya di sini semakin turun. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, sedang akumulasi ya kalau kita lihat di sini ya. Secara investor retail berkurang jumlahnya, lembar sahamnya juga berkurang ya. Jadi sedang akumulasi kalau kita lihat seperti ini ya. Cuman kalau kita lihat di sini ini akumulasi dan ini terakhir-terakhir mulai naik lagi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini Maret 310, ini 200 udah turun ke 289, naik lagi dan ini naik lagi. Jadi ini sebenarnya turun, namun cenderung ini sudah mulai naik lagi ya, turun cenderung naik lagi ya, seperti itu.
Nah, untuk investor asing di sini juga partisipasinya tinggi ya, di atas 50%. Jadi ya mestinya ini investor asing sangat berperan penting dalam pergerakan harga BBRI ya. Dan kita tahu tadi 3 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir kan masih floating minus ya, jelas aja karena apa? Dari bulan Agustus, September, dan Oktober ini itu investor asing lagi buang barang teman-teman ya. Kalau kita lihat Juli kan terakhir ya, ini Juli masih beli ya, kuartal 1 total beli, kuartal 2 total beli, kuartal 3 ini total sudah distribusi ya, dan distribusinya dimulai dari bulan Agustus ya, tepat di kisaran 3 bulan ya. Agustus ini mulai distribusi ya, dan harganya mulai turun, dan hari ini tanggal 4 ya, hari ini tanggal 4 betul ya. Iya, hari ini tanggal 4 ya, itu justru buangnya cukup besar ya, setelah tanggal 2 ada inflow sedikit, kemudian dia outflow lagi lebih besar ya. Jadi ini kemungkinan masih akan buang barang, jadi ya harganya mestinya akan cenderung turun ya. Karena tadi sekali lagi investor asing ini berperan penting dalam pergerakan harga saham BBRI ya. Nah, kalau kita lihat secara detail ya peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, ini tadi sudah dilihat ya. Selain partisipasi investor asing tinggi, di sini dia juga menguasai 78% dari saham floating ya, saham yang masyarakat ini ya, tadi 70,2 miliar ya. Ini ada penambahan ya, kira-kira ini ya yang dikuasai oleh investor asing 78,36%-nya. Jadi yang di masyarakat ini yang benar-benar investor retail hanya 2,5, hanya mana ini ya, hanya 3,91% ya, sisanya ini dikuasai oleh institusi-institusi besar ya. Dan kalau kita lihat paling besar yang menguasai itu adalah reksadana asing ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini 31%, yang kedua ini adalah foreign others, dan yang ketiga terbesar adalah dana pensiun asing. Yang lainnya kecil-kecil teman-teman ya. Ini yang double digit yang ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat setahun terakhir ini memang lagi akumulasi ya teman-teman ya. Lagi akumulasi. Yang buang barang, yang ini akumulasinya di sini, yang buang barang paling banyak reksadana lokal ya. Jadi reksadana lokal ini lagi taking profit di 4 bank besar ya. Kalau kita lihat ya, 4 bank besar ini memang reksadana lokal lagi buang barang, lagi taking profit, diambil oleh investor asing. Oke, kemudian kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai 4 Oktober, ya tadi kita lihat ya, tadi sudah saya lihatkan di format Excel ya, seperti ini ya. Jadi tanggal 2 inflow kecil, kemudian outflow kecil, kemudian tiba-tiba buang hari ini ya, langsung merahnya dalam. Jadi ini kemungkinan ya masih buang barang ya. Ini masih distribusi di tanggal 1 sampai 4. Ya, secara broker summary sih memang kelihatan ini YU masih dominan membeli ya, namun kalau kita lihat secara detail ya masih distribusi ya secara overall ya, hanya satu broker aja nih yang cenderung menampung besar. Nah, ini adalah analisa teknikal 28 April 2023, di mana saya waktu itu memprediksi harganya mungkin akan bisa menembus 6.100 ya, breakout dan menembus 6.100. Namun kalau kita lihat di sini ya, sampai hari ini belum pernah tembus 6.100 ya, bahkan paling tinggi hanya 5.750. Jadi prediksi saya waktu itu ya kurang tepat atau meleset teman-teman ya. Ya, saya waktu itu prediksinya ranging di 5.000 sampai 5.275, kemudian dia akan breakout ya. Dan di sini rangingnya juga salah ya. Saya waktu itu rangingnya kan di 5.000 sampai 5.75, ternyata dia breakout dan rangingnya malah di sini ya. Nah, di sini sampai ini all time high, tembus all time high-nya juga hanya ke 5.750, dan ini malah cenderung turun lagi. Kalau kita lihat ini sudah mendekati ke MA 200 teman-teman ya, mendekati ke MA 200, mirip dengan BBCA ya, dan ini juga mirip secara bandarmologi juga masih distribusi ya. Jadi kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana ya? Jadi saya prediksikan tetap ya ini akan break di garis ya MA 200, mungkin ini akan bertahan di sini ya, mungkin akan ke MA 200, kemudian dia akan mantul naik lagi ya, dan dia akan turun ya, mungkin bisa sampai 5.000 ya, atau bahkan lebih rendah lagi mungkin bisa ke 4680. Tentu saja ini cukup menarik ya untuk dimasukkan ke watchlist ya, untuk trading ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman tinggal pantau aja pergerakan investor asing ya. Kalau sudah kelihatan ada inflow yang berturut-turut ya, sudah mulai buyback atau beli kembali di harga bawah, yaitu saatnya kita untuk masuk.
ya. Jadi untuk saat ini sih better tunggu ya, jangan masuk dulu. Kalau yang sudah punya ya don't worry gitu ya. Karena ini pasti akan diangkat naik lagi, hanya floating minus secara sesaat aja ya. Nanti akan pasti akan di-buyback lagi di bawah dan akan harganya naik lagi ya. Mungkin akan bisa ke 6.100 ya teman-teman ya. Namun di bulan Oktober ini berarti secara seasonality sih memang harusnya naik ya. Cuman secara bandarmologi berkata lain ya. Dan secara teknikal sebenarnya ini mendukung untuk memantul naik ya nanti di akhir tahun, atau bisa jadi dia nanti naik sampai 5.600, kita nggak ngerti ya. Cuman kalau secara bandarmologinya saya lebih yakin ini akan turun ya. Oke, ini risamnya teman-teman ya. Untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik ya selama 12 tahun. Terakhir jangka pendeknya untuk year on year semester 1 2023 masih juga naik double digit. Valuasi pasti mahal ya, nggak mungkin ini dijual murah. Kalau dijual murah pasti banyak yang borong. Rutin bagi dividen, ini jual mahal aja masih banyak yang beli ya. Rutin bagi dividennya dengan forecastnya ini cukup oke, 6,28% di tahun 2024. Seasonality potensi naik di kuartal 4 2023. Untuk bandarmologi tadi untuk setahun terakhir sedang akumulasi, namun Oktober ini masih terlihat sedang distribusi ya. Kemudian technical ini masih ranging aja di 4680 sampai 5750 ya, dan kemungkinan dia akan turun dulu untuk naik lagi ya. Jadi nanti kita bisa pantau aja, kalau harganya semakin turun ya kita mungkin bisa beli cicil gitu ya, beli cicil ya di setiap range-nya ini ya. Nanti kalau sampai 5.000 ya cicil gitu ya. 5.000 cicil, kemudian nanti kalau misalnya sampai 4.680 ya beli lagi gitu ya. Jadi jangan langsung hajar satu kali beli teman-teman ya. Kalau saham-saham model 4 bank besar ini ya, lebih baik kita mainnya kayak averaging gitu ya. Masuk ya, investor asing beli, masuk sebagian misalnya 10% ya. Turun lagi, masuk lagi 10%, turun lagi. Kalau sudah naik ya tinggal diikuti aja selama inflow, jangan dijual gitu ya. Nanti kalau sudah mulai kelihatan distribusi baru dijual. Ya, jadi pasti selalu profit ya. Yang penting sabar aja, money manajemennya dikelola dengan baik. Terakhir, disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham BBRI. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham BBRI ya. Semoga ini bisa menjawab request teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.